Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي ينقمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على طه رسول الله ثم الصلاة والسلام على ياسين حبيب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء وحضرة الجماعة Masjid Jami Baitul Taqwa yang semoga semua kita selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat afiat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk bersyukur. Dan kita awali kesempatan pagi ini dengan kita mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan Masjid Baitul Taqwa dan juga yang memperjuangkan kemerdekaan negara kita Indonesia. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau tetangga kanan kiri kita yang berdekatan dengan masjid ini yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah, sepekan sudah gegap gempita perayaan 79 tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Berbagai macam acara dan kegiatan diselenggarakan, baik yang formal maupun yang non formal, baik yang sifatnya keagamaan maupun sifatnya hanya guyon-guyonan saja. Semoga yang kita lakukan ini ada nilai syukurnya,
dan semoga bukan sebaliknya, kufurnya. Karena dalam Al-Quran ada satu ayat dalam surah An-Nahl ayat 112. Ayat itu memang tidak menunjuk secara spesifik negara mana, tidak, tetapi menggambarkan kondisi satu negara yang disikapi oleh penduduk dari negara tersebut. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah membuat perumpamaan satu negara, qaryah, negara, yang negara itu kanat aminatan mutmainnah, kondisinya aminah, aman, mutmainnah, nyaman. Gambaran satu negeri yang kondisinya aman, nyaman. Rizquha ragadan min kulli makan, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sumber rizkinya dari berbagai macam sumber ada. Atau kalau bahasa orang kuno dulu, negara tersebut itu ijo royo-royo, gempah ripah, loh jenawi, kerto tentrem, karto raharjo. Dari apa saja bisa dijadikan sebagai sumber rezeki, atau bahasa sekarang sumber daya alamnya melimpah ruah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, bahwa rizkinya itu dilimpah ruahkan oleh Allah dari berbagai macam sumber. Ini walaupun tidak menunjuk satu negara manapun, tetapi kalau dikontekskan dengan Indonesia, ya hampir-hampir mirip, walaupun tidak spesifik menunjuk Indonesia. Indonesia ini alhamdulillah kita tinggal aman, nyaman, dari mana saja bisa jadi sumber rezeki. Bahkan dulu ada sebaik syair lagunya Kos Plus. Ada yang ingat Pak? Yang kolam susu itu Pak? Gimana aja? Enggak bisa nyanyi sih, kalau Pak Haji nggak bisa nyanyi. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ayo Pak. Terus gimana Pak Haji? Kail dan jala cukup menghidupimu. Itu menggambarkan betapa Indonesia ini dari mana saja bisa jadi sumber rezeki. Tetapi lanjut ayat tersebut, fakafarat bi an umillah. Tapi sayangnya penduduk dari negara tersebut kafarat. Kafarat itu artinya mengingkari, mengkufuri bi an umillah, dengan berbagai macam nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Udah diberi segalanya tapi malah bukan syukur tapi kufur. Maka akibat dari fakafarat bi an umillah itu fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan kepada penduduk negara tersebut libasal khauf, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Yang punya kerjaan takut kerjaannya PHK, yang punya usaha takut usahanya bangkrut. Pokoknya penduduk negara tersebut dicekam rasa ketakutan dengan berbagai macam alasan ketakutan itu. Kemudian wal ju'i, kelaparan. Indonesia yang gemah ripah loh jenawi, ternyata rakyatnya banyak yang kelaparan. Itu kalau ibarat peribahasa orang dulu, anak ayam mati di lumbung padi. Kekayaan yang melimpah ruah hanya dinikmati segelintir orang saja, yang lain gak kebagian. Fakafarat bi an umillah.
Karena kufur dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu, maka Allah timpakan kepada penduduk tersebut rasa takut dan kelaparan. Bima kanu yasnaun, itu sebab ya karena ulah mereka sendiri. Lah kondisi ini yang merasakan kan kita sendiri, Pak. Apakah akhir-akhir ini kita ditimpa rasa itu atau tidak? Kalau memang kita ditimpa rasa itu, maka berarti pribadi-pribadi kita ini kurang pandai bersyukur. Lebih banyak ngeluhnya daripada alhamdulillahnya. Lah definisi syukur itu apa? Misalnya banyak ulama yang mendefinisikan syukur. Misalnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Beliau mengatakan syukur itu adalah memanfaatkan pemberian sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemberi. Memanfaatkan pemberian sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemberi. Sang pemberi Allah. Apa yang diberikan? Kemerdekaan, kita ditakdir dilahirkan di bumi Indonesia, ini termasuk nikmat. Apakah kita bisa memanfaatkan ini sesuai dengan perintah Allah atau tidak? Atau bahkan malah sebaliknya? Karena kita saksikan budaya di masyarakat kita, alih-alih katanya mensyukuri, justru malah mempertontonkan kemaksiatan. Alih-alih katanya syukuran kemerdekaan, justru malah pada mabuk, akhirnya berantem, tawuran. Lah kalau ini yang terjadi bukan syukur tapi kufur. Seorang ulama sufi, Imam Ibnu Athaillah, dalam hikamnya beliau mengatakan, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa may yashkurha faqad qayyadaha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak bisa berterima kasih dengan pemberian-pemberian Allah, maka faqad ta'arrada li zawaliha, orang tersebut seakan-akan menginginkan karunia yang diberikan itu diambil kembali, dicabut kembali oleh Allah. Maka kalau saat ini kita merasakan ketakutan, bahkan kelaparan, itu mungkin karena rasa aman, rezeki yang berbagai macam sumbernya itu tidak disyukuri, maka dicabut oleh Allah. Tapi ayat selanjutnya, makalah selanjutnya dari Ibnu Athaillah, wa may yashkurha faqad qayyadaha. Dan siapa yang mensyukurinya, maka nikmat itu makin dikuatkan oleh Allah. Kalau dalam ayat yang begitu masyhur karena sering dikutip saat biasanya sambutan atau pidato, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur yo makin ditambah, tapi ingat kalau kufur azab Allah pedih. Maka silahkan melaksanakan kegiatan apa saja, yang terpenting tidak ada unsur kemaksiatan. Yang namanya kalau maksiat itu mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah, peran kita apa untuk kemerdekaan ini? Kalau dulu orang-orang tua kita, mbah-mbah kita berjuang mati-matian, merelakan keringat dan darahnya, merelakan harta dan nyawanya, lah kita bagaimana? Kita dalam mengisi kemerdekaan ini punya peran masing-masing. Kita punya posisi berbeda-beda. Lah ada satu makalah, walaupun makalah ini ada yang mengatakan hadis, tetapi banyak ditulis dalam kitab-kitab klasik tapi tidak dicantumkan perawinya. Qiwamud dunya ala arba'ati asya, bahwa kuatnya satu wilayah, satu daerah atau lebih luasnya satu negara apabila didukung oleh 4 elemen. Apa itu? Yang pertama, bi'adlil umara, dengan adilnya para pemimpin.
Karena bagaimanapun kebijakan yang diambil oleh pemimpin itu sangat efektif, baik untuk membantu penyebaran amar ma'ruf atau sebaliknya nahi mungkar. Nahi mungkar itu kalau yang melakukan pemimpin efektif, Pak. Contoh, dulu di situ itu konon katanya kan ada pesantren putri terbesar se-Asia Tenggara ya. Situ loh, Pak. Jalan Keramat Jaya terus sebelum Bundaran Semper. Tuh, dulu wong saya kesini udah jadi Islamik. Ya Caya. Dulu katanya kan asrama pesantren putri terbesar situ ya. Cerita orang-orang dulu katanya di demo berbagai macam nggak mempan, Pak. Tapi ada pemimpin yang peduli dengan itu, cukup sekali tanda tangan, serek, tempat itu dibubarkan dengan memerintahkan aparat bubar. Pesantren bubar, ganti Islamic Center. Walaupun mungkin santrinya nyebar entah kemana-mana, boh. Kemudian di Jawa Timur, Surabaya, Doli. Itu cerita orang-orang kan di demo berbagai macam elemen masyarakat nggak mempan. Backingannya luar biasa. Tapi begitu ada wali kota yang peduli dengan itu, cukup sekali tanda tangan, Doli bubar secara resmi, walaupun anggotanya ya boh. Terus belum lama di depan Ancol, Dika langganan jangan-jangan Alexis. Dulu waktu FPI masih ada, berapa kali demo? Ormas-ormas berapa kali demo nyurati ini, enggak mempan. Tapi begitu ada pemimpin yang peduli, sekali tanda tangan tutup. Maka ya kita doakan pemimpin-pemimpin kita dari level yang dalam tanda kutip terendah sampai ke atas, kita doakan termasuk pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang peduli. Karena kalau sebaliknya, sekuat apapun kita teriak, Pak, tapi kalau pemimpin melindungi, gak mempan. Makanya sebisa mungkin kita ikhtiar memilih pemimpin yang adil, paling tidak ya yang sedikit peduli. Karena bagaimanapun kebijakan seorang pemimpin sangat efektif. Yang kedua, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ilmuwan, para akademisi, para ilmuwan, para ulama. Selama para ilmuwan, orang-orang ahli ilmu berfatwa, menyampaikan hal-hal sesuai dengan keilmuannya, insya Allah aman. Ini kadang asal tidak berkenaan dengan dirinya. Misal, Pak, ada yang nanya, Ustadz, kalau judi gimana? Slot, pasang slot. Yang lagi ngetren kan itu ya. Wis penyakit luar biasa, Pak. Banyak kasus orang yang rumah tangga bubar, rumah, mobil, kendaraan kejual gara-gara slot judi online. Nah, ketika ditanya Ustadz, slot gimana hukumnya? Haram. Ustadz, tapi ntar kalau dapat yang 50% buat Pak Ustadz kan? Wah, ntar dulu saya cari dalilnya dulu, saya cari dalilnya dulu. Begitu beneran dapat 50% dianterin, gimana Pak Ustadz? Yang dulunya teriaknya kenceng haram berubah jadi harum. Wah, wes angel kalau begini. Ulamanya mencela dan mencele. Besok paginya tahu, sorenya tempe. Enggak istiqomah. Lah, negara ini Pak hancur itu bukan karena ulahnya orang bodoh. Ulahnya orang pinter yang kadang gelar akademiknya lebih panjang daripada namanya. Namanya pendek, umpama Suharjo gitu ya. Cuman depannya ada Prof, DR, Prof itu profesor atau provokator ya, DR, IR, KH kalau perlu. Belakangnya SH, MH, BH, panjang banget. Yang bikin rusak negara kan orang-orang pinter begitu loh, Pak. Kalau malingnya goblok, Pak, itu paling yang hilang sendal, jemuran, burung, gas 3 kilo, paling yang hilang itu maling goblok. Lah kalau maling pinter, Pak, bukan hanya sendal, Pak, pabrik sendal.
tahu-tahu namanya berubah. Orang goblok kalau maling paling yang hilang ratusan ribu, gede-gedenya jutaan. Tapi kalau maling pinter miliaran, ada yang sampai katanya 270. Nah itu kalau maling goblok nggak tahu caranya, Pak. Aslinya maling goblok ya pengen, cuman nggak tahu caranya. Lah kalau orang pinternya udah nggak sesuai dengan keilmuannya, ya remuk. Tapi sebaliknya, kalau orang pinter sesuai dengan keilmuannya, ya sekuat negara. Yang ketiga, wa bisakhawatil aghniya, yaitu dengan dermawannya orang-orang kaya. Misalnya dalam satu wilayah ada 2-3 orang kaya, ia mau berbagi dengan lingkungannya, ya satu lingkungan itu akan terangkat, akan teratasi kemiskinannya. Kemudian di tempat lain begitu, ya insya Allah satu negara. Tapi kalau orang aghniyanya udah pelit, ya wis remuk juga. Satu kegiatan di masyarakat itu akan berjalan dengan baik apabila pemimpinnya mendukung, para ilmuwannya memberi saran, kegiatan ini mengandung syukur apa kufur. Kemudian aghniyanya mau mengeluarkan duitnya. Lah yang keempat, wa bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang fakir. Lah kita tinggal lihat posisi kita berada di mana. Apakah sebagai pemimpin, apakah sebagai ilmuwan, apakah sebagai agniya orang kaya, ataukah sebagai fuqara. Kalau memang sebagai pemimpin, ya wis berlaku semaksimal mungkin, sekuat tenaga, seadil-adilnya. Kalau memang sebagai ilmuwan, ya bertindaklah sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, kalau memang kita dikaruniai oleh Allah rezeki yang lebih, ya wis manfaatkan itu. Dan yang keempat, kalau kita tidak tiga-tiganya, ya wis rajin-rajin doa. Doain pemimpin semoga adil, doain para ilmuwan semoga berbuat sesuai dengan ilmunya, doain yang kaya supaya jadi dermawan. Harapan kita Indonesia ini ke depan menjadi yang kanat aminatam mutmainnah, negara yang aman, nyaman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu harapan kita. Kenyataannya ya kita yang merasakan masing-masing, entah kesini ini semakin membaik atau sebaliknya, ya wis kita merasakan masing-masing. Karena terkadang menilai satu keadaan itu tidak bisa objektif, akan selalu subjektif sesuai dengan kondisi kita. Kalau kebetulan kondisi kita kok makin baik, kondisi pribadi kita, ya kita bilang oh Indonesia makin maju. Tapi sebaliknya kok kondisi kita makin blangsak, ya kita akan bilang aduh Indonesia makin parah. Makanya penilaian satu kondisi itu ya terkadang subjektif, artinya nggak bisa objektif. Ya masing-masing kita akan menilai begitu. Kalau kita ngelihat berita-berita di TV, para pengamat, kalau dia dapat jatah, dia akan bilang Indonesia makin baik. Yang nggak dapat jatah akan teriak Indonesia makin parah. Ya wis tergantung siapa dan keadaannya bagaimana. Begitupun kita nih masing-masing akan mengatakan yang nggak jauh beda dengan itu. Kalau memang pas dengan yang kita inginkan, wow Indonesia makin keren. Tapi kalau sebaliknya, wah Indonesia makin kacau. Nah, harapan kita semua ini apapun kondisi kita dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena orang-orang yang bersyukur itulah orang-orang yang bisa merasakan apapun keadaannya saat ini dirasakan ini karunia Allah dan wajib untuk kita syukuri. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Alhamdulillah.